Apa sih yang menjadikan manusia keluar dari fitrahnya? Apa yang menjadikan manusia keluar dari fitrahnya? Padahal diciptakan dengan fitrah Islam, tunduk patuh mentauhidkan Allah, tapi kemudian keluar dari fitrahnya. Gedenya manggil pawang hujan untuk balapan motor, gedenya tanam kepala kerbau untuk sudut-sudut tertentu ketika bikin tol, gedenya arung kepala sapi di Laut Selatan dan tempat-tempat yang lainnya, raja-raja, jimat-jimat, calon kedua besan, ngetung-ngetung weton, semuanya keluar dari fitrahnya. Dan bentuk-bentuk yang merupakan penentangan Allah itu berarti keluar dari fitrahnya. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan. Yang pertama, al-jahlu bil aqidah as-sahihah, bodoh terhadap akidah yang benar. Kenapa bodoh terhadap akidah yang benar? Ya gak mau belajar, gak mau ngaji, sehingga dikiranya biasa-biasa saja, padahal itu penyimpangan. Dikiranya biasa-biasa saja, padahal itu kesyirikan. Gak mau ngaji, akhirnya bodoh, kebodohan yang dipelihara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tanqusu urul Islam, simpul tali Islam akan terurai, urwatan, satu simpul demi satu simpul. Idza nasa fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah, atau kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau di dalam tubuh Islam orang-orangnya tidak mengerti perkara jahiliyah, artinya itu adalah perkara kebodohan, tapi mereka tidak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak ngaji, sehingga kebodohan dipelihara. Tadi kita bahas tentang Allah bisa dikenal secara rinci melalui asma wa sifat. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah ngerti pembahasan asma wa sifat. Padahal itu diperintahkan mengkaji asma wa sifat biar membedakan kita dari orang kafir, di mana orang kafir mengenali Allah secara global saja. Sebab yang kedua, kenapa manusia keluar dari fitrahnya? Padahal keterikatan manusia dengan Allah, dengan janjinya, menjadikan manusia lahir di atas fitrahnya. Kenapa keluar dari fitrahnya? Sebab yang kedua adalah al-ghuluwu fis salihin, ghulu terhadap orang-orang soleh. Tidak ada kesyirikan di muka bumi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika muncul kesyirikan, Allah utus Nabi Nuh. Jadi pada zaman Nabi Adam tidak ada kemungkaran yang berupa kesyirikan, tidak ada. Ketika ada kesyirikan, baru Allah utus Nabi Nuh. Ketika itu terjadi sikap hulu kepada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini disikapi dengan cara ditujukan kepada mereka hukuk rububiyah. Padahal hukuk rububiyah, hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan hanya diserahkan kepada Allah saja, tetapi diberikan kepada 5 orang soleh. Mereka berlebih-lebihan. Allah informasikan kepada kita, ada dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Ini nama 5 orang saleh, mengajar kebaikan, berdakwah kepada ma'ruf, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan kuat dan seterusnya. Tujuan hidup kepada Allah, mereka berdakwah. Dan mereka semuanya meninggal dunia. Kaumnya terkesan dengan kesolehan mereka, maka terkesannya kaumnya dengan 5 orang soleh ini dibikinkanlah gambar-gambar, patung-patung,
pada masing-masing makamnya 5 orang soleh ini. Tujuan awal sebagai motivator saja. Kalau melihat wah ini gambarnya buat orang soleh, termotivasi dengan kesolehannya. Wah ini patungnya Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Kemudian termotivasi untuk mengikuti kesolehan mereka. Awalnya baik, tetapi membikinkan patung semacam ini adalah perbuatan ghulu, yang akhirnya generasi berikutnya menyembah patung-patung ini. Maka kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, jangan ada ghulu kepada orang-orang saleh, karena ini menjadikan orang keluar dari fitrahnya. Pak Kiai, Pak Guru dihormati, dimuliakan. Bagaimana tidak dihormati, tidak dimuliakan? Mereka adalah imam di dalam syariat. Jangankan imam di dalam syariat, antara orang yang muda dengan orang yang lebih tua saja, tua secara usia, kita harus menghormatinya, memuliakannya, apalagi ada kelebihan yang berupa imam dalam syariat. Suatu ketika ada 2 orang datang kepada Nabi SAW, yang satu sepuh, yang satu masih muda. Kemudian yang masih muda nyelonong memulai pembicaraan. Nabi tidak mau. Kabir, kabir, kata Nabi. Kabir, kabir. Yang memulai itu orang yang lebih sepuh. Nabi mengajari dia beradab. Di samping ente ini orang sepuh, kenapa ente mendahului? Kenapa ente celonong? Ente mesti menghormati orang yang lebih sepuh. Ini sisi usia. Lalu bagaimana dengan imamnya syariat? Maka kita menghormati, kita memuliakannya, tapi tidak dengan berlebih-lebihan, rebutan jabat tangan sampai dorong-dorongan, desak-desakan untuk bisa mencium tangannya sampai sandalnya petak, ngesot ketika jalan di depannya, dan yang lain-lainnya. Itu bentuk-bentuk hulu. Iktikaf di kuburan, mencium-cium pusaranya, nisannya. Ini orang soleh, dieluk-elukan sampai semedi di situ. Ini hulu, dan bisa mengeluarkan orang dari fitrahnya. Hukuk rububiyah semestinya diserahkan kepada Allah saja, tapi oleh dia berbagi kepada Allah iya, kepada orang soleh iya. Ini sebab yang kedua. Apa sebab yang lainnya yang menjadikan orang keluar dari fitrah? Al-asabiyah, adanya fanatisme, kefanatikan kepada siapa? Kepada nenek moyang, kepada bau rekso. Pokoknya yang diajarkan oleh sesepuh kami dari dulu ya begini, ya sudah beginilah. Kamu kan anak baru kemarin sore. Lagi pula kamu mondok berapa lama sih? Paling 6 tahun kan. Loh ini kan sesepuh kita mondoknya itu bertahun-tahun, sampai pulang itu nggak tahu rumahnya, nggak pernah pulang, di pondok terus gitu. Ini ajaran-ajarannya. Udahlah ini. Padahal nyata-nyata ajarannya tidak selamanya benar. Ada beberapa hal yang merupakan kemungkaran, tapi tidak mau dilihat. Soalnya asabiyah, fanatik. Dan Allah singgung hal ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, apa mereka respon? Mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai pada bapak-bapak kami. Fanatik.
Fanatik itu menutup manusia dari kebenaran. Padahal ini Al-Quran, yang disampaikan Al-Quran ini penjelasnya hadis Nabi sesuai dengan pemahaman sahabat. Tetapi fanatik yang ada pada dirinya kepada bapak-bapak, nenek moyang, menjadikan kebenaran tertutup, gak bisa sampai. Maka Allah celah, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah meskipun bapak-bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan dan tidak di atas petunjuk, tetap diikuti juga. Nah, ini yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya. Apalagi yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya, yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya di antara yang berikutnya adalah rumah tangga kaum muslimin tidak terkondisikan dengan bi'ah Islamiyah. Rumah tangga kaum muslimin tidak terkondisikan dengan milieu yang islami. Kenapa? Ya jauh dari pengajaran-pengajaran Islam. Lah kalau sudah jauh dari pengajaran-pengajaran Islam, bagaimana bisa bangga dengan ajaran Islamnya? Kalau sudah tidak bisa bangga dengan ajaran agamanya sendiri, gampang sekali kena syubhat, gampang sekali kena syahwat, sehingga dia keluar dari fitrahnya. Maka kita yang menyadari hal ini, kita mesti risau. Orang tua kita dahulu itu direpotkan oleh kita. Nah, kita kan dulu masih kecil ya. Orang tua kita itu direpotkan oleh kita karena nggak pulang-pulang, main di sawah terus, lempung, kapan pulangnya, layang-layang, main bola. Kapan kelihatan di rumah? Nggak di luar terus, di sawah terus. Orang zaman sekarang lebih berat lagi. Kebalikannya, kapan anak saya keluar rumah lari-lari gitu loh, layang-layang apa-apa. Kok mojok di kamar terus? Kira-kira ngapain? HP ya, gadget apa gadget. Sehingga kemudian kapan ngajinya? Dulu zaman saya masih kecil, ini usia-usia SD sama usia-usia SMP dalam waktu tertentu dikumpulkan di kantin, di rumahnya siapa, gantian ngaji tentang apa, dan belum ada listrik. Zaman saya kecil belum ada listrik, jadi pakainya obor. Tahu obor, bambu, kemudian ada ruasnya ya, pas di atas ruas itu dikasih minyak, kemudian ada sumbu dari kain-kain bekas. Tahu ya, anak-anak zaman sekarang nggak tahu. Pakainya itu, repotnya kalau hujan mati. Wah. Jadi luar biasa, rumah tangga itu dikondisikan dengan milieu Islami. Sekarang maghrib saja di depan televisi, dan sengaja memang arus globalisasi berdampak luar biasa demikian rupa. Anak-anak senang di TV, senang dengan HP-an, masjidnya kosong, dan ini menjadi kerisauan seluruh masjid. Mana ada remas masjid? Di mana-mana kita singgah di masjid, mesti risaunya nggak punya remas. Kalau Thaibah punya remas karena ada mahasiswa, tetapi masjid-masjid yang lainnya mana remasnya? Nah, ini kerisauan yang menjadikan sebab manusia keluar dari fitrahnya.